Bab ke-19. Jadi ratu sehari. Waktu keluar dari kamar mandi Mulan melihat Ibas sudah tertidur di sofa. Kasian Mas Ibas pasti capek banget. Dia pun kembali ke kasurnya dan rebahan sambil menonton TV. Tidak berselang lama Ibas pun bangun dan melihat Mulan sedang nonton TV. "Kamu belum mandi?" tanya Ibas. "Sudah, tadi," jawab Mulan tanpa menoleh ke belakang. Ibas pun melihat baju yang familiar yang melekat di badan gadis cantik tersebut. "Itu kan, bajuku," kata Ibas sambil mengacungkan jari telunjuknya ke arah Mulan. Mulan pun menoleh dan tersenyum kepada Ibas malu. Maaf Mas, aku pinjam sebentar, habisnya koperku nggak dibawa ke sini, makanya aku pinjam baju kamu," jawab Mulan. Ibas berpikir kenapa Mulan pakai baju sederhana saja sudah kelihatan cantik. Kemudian tak berselang lama Emwa yang akan mendandani mereka pun datang. Bunyi bel. Kemudian Ibas pun membukakan pintunya. "Selamat sore." Datanglah beberapa orang perempuan dengan membawa kotak make up dan beberapa baju. "Sore juga, silakan masuk," ucap Ibas sambil membukakan pintu untuk mereka. "Maaf ya Kak mengganggu." "Gak apa-apa Mbak, lagian kami cuma lagi nonton TV," jawab Mulan dengan polosnya. "Kalau begitu kakak ganti baju dulu ya, habis itu saya pakaikan make up." "Saya ganti baju di kamar mandi saja ya Mbak," ucap Mulan. "Gak usah Kak, di sini saja. Lagi pula cuma ada kami sama suami kakak. Gak ada orang lain lagi, kenapa malu?" kata seorang Emwa. "Justru suamiku itu yang berbahaya." Dulu tuh Mulan dalam hati. "Soalnya Kak, baju ini harus ada yang bantuin waktu makainya. Nanti kalau di kamar mandi takut basah dan ruangnya terlalu sempit," kata salah seorang wanita Emwa tersebut. Gaun yang dikenakan adalah gaun pernikahan modern warna kemasan cantik sekali, dan bawahnya mekar seperti putri raja, sehingga memakaikannya pun perlu dibantu banyak orang. Mulan pun melirik Ibas dengan cemas. Ibas menyadari lirikan mata Mulan, bahwa Mulan malu kalau Ibas melihatnya berganti pakaian. "Mbak, aku keluar dulu saja ya. Kayaknya pengantinku masih malu sama aku," kelakar Ibas sambil berjalan menuju keluar. "Oh ya Kak, silahkan." Ibas berjalan menyusuri lorong-lorong kamar hotel. Ia belum tahu tujuannya mau kemana. Sejenak pikirannya pun melayang-layang entah kemana. "Harusnya aku jangan keluar saja. Lagian aku kan suaminya. Kenapa dia harus malu sama suaminya? Duh Bas, kamu udah mulai berpikiran mesum nih kayaknya," sambil menjita kepalanya sendiri. Sementara itu di dalam kamar hanya ada para perempuan. "Masnya pengertian banget ya Mbak, seneng punya suami kayak gitu, sangat menghormati wanita, udah cakep dan kaya lagi, Mbak Mulan beruntung banget," ucap seorang gadis. "Iya, aku sangat beruntung punya suami seperti dia," tungkas Mulan. "Ya aku beruntung seandainya memang dialah suamiku yang sebenarnya. Sayangnya pria itu hanya suamiku dalam 1 tahun saja," pikir Mulan. Setelah Mulan ganti baju dan mulai di make up, Ibas kembali lagi ke kamarnya. "Halo, bolehkah aku masuk?" kata Ibas sambil mengetuk pintu kamar. "Kayaknya Mas pengantinnya sudah kembali tuh, sudah nggak sabar lihat kecantikan pengantin perempuan," goda para staf MUA. Kemudian salah satu staf membukakan pintu kamar. Silahkan masuk Kak, sudah selesai ganti bajunya tinggal di make up." Ibas pun berjalan masuk dan mata elangnya langsung tertuju pada Mulan yang sedang duduk di depan meja rias. Serambi duduk di sofa, dia memandangi Mulan dari pantulan cermin kaca dan matanya tak berkedip. "Cantik ya istrinya Mas, dipandangi terus dari tadi," goda salah satu staf kepada Ibas. Ibas pun tersenyum malu, sambil mengusap kepalanya, karena ketahuan sedang memandangi Mulan. Mulan hanya tertunduk malu dan tersenyum ketika melihat tingkah Ibas dari pantulan cermin kaca. Setelah keduanya sudah siap semua, mereka pun berjalan menuju ballroom untuk menemui para tamu undangan. Dalam perjalanan, Mulan sedikit kesusahan berjalan karena memakai gaun yang sangat berat dan bagian bawah yang mengembang. Melihat Mulan kesusahan berjalan, Ibas menawarkan lengannya untuk jadi pegangan Mulan. "Kenapa? Susah jalan ya? Sini pegangan," sambil memberikan lengannya kepada Mulan. Kemudian dengan tersenyum Mulan meraih lengan Ibas dan berpegangan di lengannya yang kekar itu. "Terima kasih Mas, maaf ya merepotkan,"
Ucap Mulan sambil berjalan menelusuri lorong hotel menuju tempat acara. Sama-sama, lagian ini kan juga bagian dari kontrak kita. Masa kita mau jalan sendiri-sendiri kayak orang musuhan, nanti orang-orang malah curiga. Jawab Ibas santai. Mereka pun sampai di tempat resepsi, para tamu bersorak-sorai menyelamati kedua mempelai. Dan bersalaman kepada mempelai satu persatu. Setelah beberapa lama mereka berdiri dan menyalami tamu undangan, Ibas memperhatikan gelagat Mulan yang aneh. Kenapa? Capek ya berdiri terus? Tanya Ibas kepada Mulan, karena Mulan terlihat sering menggonta-ganti tumpuan kakinya. Sedikit mas, jawabnya meringis. Kalau capek duduk saja. Nggak mas, kesannya aku nggak sopan kalau duduk. Datanglah Rio beserta Shakira kekasihnya untuk memberi selamat kepada mempelai. Mulan, aduh cantik sekali temanku ini. Ucap Shakira sambil memeluknya. Kamu lebih cantik Shakira. Timpal Mulan. Ngomong-ngomong suamimu ganteng juga. Lebih ganteng dari Rio. Bisik Shakira kepada Mulan. Kamu tuh ya, nanti kalau Rio dengar ditinggal kamu di sini nggak diajak pulang. Sambil terkikik. Rio yang memperhatikan mereka berdua berbisik-bisik tidak tahan untuk tidak komentar. Hayo gibahin aku ya Selario. Kebiasaan kalau cewek-cewek ngumpul ya gitu. Yang jadi topik utamanya pasti pacarnya. Pokoknya hati-hati mas, nanti kita pasti jadi bahan gibah mereka kalau ngumpul. Ucap Rio memperingatkan Ibas. Berarti kita spesial ya, jadi bahan pembicaraan para gadis. Jawab Ibas malah bangga. Selamat ya Mulan, Mas Ibas tahu nggak? Anda pacar pertama Mulan dan sekarang jadi suaminya loh. Hebat Anda bisa meluluhkan hati Mulan yang sekeras baja. Tolong jaga sahabatku ini ya. Dimaklumin kalau dia cerewet, ngambekan, dan cengeng. Ucap Rio. Hei aku baru nikah ya. Jangan jelek-jelekin aku di depan suamiku. Awas kamu nanti kalau kamu nikah sama Shakira aku bongkar semua kejelekanmu sebelum akad malah. Sambung Mulan. Gak bakal mempan, Shakira kan sangat cinta sama aku. Belario sombong. Tuh Shakira betapa besar kepalanya pacarmu yang kaya itu. Shakira hanya tersenyum dan berbicara kepada Ibas. Mas Ibas, jangan kaget kalau mereka berdua bareng, kita itu akan jadi obat nyamuk, itu sudah biasa. Oh gitu, jadi suami kamu dicuekin dan gak dianggap kalau kamu ketemu Rio, ucap Ibas sambil menatap tajam kepada Mulan. Maaf mas, bukan seperti itu. Rio memang gitu orangnya, malu-maluin aku. Setelah bercanda tawa dan menyalami semua tamu undangan, acara pun berakhir di tengah malam. Semua keluarga Ibas dan Mulan kecapekan dan istirahat di kamar hotel masing-masing. Termasuk Mulan dan Ibas, mereka masuk ke kamar hotel, kemudian mereka berganti baju dibantu oleh Emwa. Setelah selesai Mua pun pamit untuk pulang. Tinggallah mereka berdua dalam keadaan canggung. Dalam keheningan kamar, terdengar suara perut Mulan yang lapar. Mulan pun malu karena suara perutnya terdengar oleh Ibas. Kamu lapar? Tadi nggak makan ya? Tanya Ibas. Iya mas, aku lapar. Tadi nggak sempat makan karena tamunya banyak sekali. Sambil memegangi perutnya sendiri. Kemudian Ibas menelpon pegawai hotel dan memesan beberapa makanan ke kamarnya. Tidak begitu lama pegawai hotel datang membawakan makanan pesanannya. Dengan senang hati dan gembira, seperti tidak makan 1 tahun, Mulan pun melahap makanan tersebut. Tidak peduli ada sepasang bola mata yang terbengong-bengong melihat betapa lahapnya dia makan. Kamu tidak makan berapa hari, sampai segitunya kalau makan? Ucap Ibas. Maaf mas, aku baru sehari sih nggak makan, cuma minum sama ngemil aja. Habis kalau seharian lapar terus makan, enak banget loh mas, mas mau? Tawar Mulan. Enggak, aku sudah kenyang lihat kamu makan. Jawab Ibas sambil membereskan sofanya untuk tidur. Mas Ibas, jangan tidur di sofa, tidur di kasur saja, biar aku nanti yang tidur di sofa. Bagus deh kalau kamu nyadar. Kemudian Ibas pindah rebahan di atas kasur. Iya aku harus nyadar, siapa tuanya siapa pelayannya? Jawab Mulan sambil mengunyah makanannya. Ibas pun merasa lucu melihat Mulan makan, terlihat menggemaskan.
Memandangi Mulan makan dari tempat tidur membuat dia semakin mengantuk, dan dia pun segera terlelap dalam tidurnya. Sehabis makan Mulan melihat Ibas sudah tertidur, sepertinya sangat kecapekan. Dia pun mencuci tangannya dan menyelimuti Ibas yang tertidur, tanpa selimut di ruang yang dingin, karena AC tersebut. Mulan pun memandangi Ibas. Selamat tidur mas, terima kasih sudah buat aku jadi ratu hari ini. Ucap Mulan sambil mengusap rambut Ibas dengan lembut. Kemudian dia mengambil bantal yang ada di samping Ibas dan membawanya ke sofa dan merebahkan badannya yang kenyang itu. Ternyata capek ya seharian berdiri, tapi kenapa aku merasa senang dan bahagia? Salahkah aku bila menikmati semua kebahagiaan ini? Pikir Mulan yang masih belum bisa memejamkan mata.